Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudisadewa menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian terkait rencana penyaluran 125.000 potong pakaian reject ekspor untuk disumbangkan kepada korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Purbaya menilai, gagasan tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan, sebab pakaian yang akan disalurkan kepada korban bencana Sumatera itu merupakan barang cacat produksi dari pabrik, bukan balpres tekstil impor ilegal. Kan itu bukan dari balpres, dari pabrik di kawasan berikat. Mau dikirim ke luar negeri tapi ada cacat, kita lihatlah, kan itu bukan barang ilegal. Harusnya ada, nanti kita lihat, ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dikutip Rabu 17 Desember 2025. Ada beberapa perusahaan garment yang besar itu sebenarnya ingin membantu. Mereka memiliki dia ada di KEK, Pak, kawasan ekonomi khusus, yang mereka banyak menyimpan reject ekspor. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit, jadi mereka simpan, Pak. Nah itu dari 2 perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang 25.000 pieces. Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125.000 ini, Pak. Saya kira bagus itu, ya. Menteri Keuangan, Direktur Iya. Iya. Dan ya oke, dibebaskan PPN tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi, ya. Berarti Kemendagri, Pak, kami siap. Kemendagri yang menerima, Kami tanggung jawab, Pak. bertanggung jawab, ya. Jangan langsung menyerahkan nanti ke, ya, dan harus segera dikirim ke daerah bencana. Masih belum dijumlah semua. Kemarin ada yang bilang ada yang balikin 100. Sebelumnya kan ada 3,5, ada lagi yang balik. Udah naik 4,5, cuman ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahin semua totalnya. Berapa KL tuh, Pak, kalau boleh tahu? Mungkin Pak, saya begini, setiap tahun tuh nggak pernah ada yang 100% keserap. Kita asumsikan awal 99% terserap. terkait ini aja sih, Pak, sampai akhir tahun ini kan pajak masih rendah gitu. Nah, Bapak bagaimana memastikan, strateginya apa sih, Pak, kira-kira untuk memastikan defisit ini kan kagak melebar dari 2,78 seperti outlook laporan semester gitu, Pak? Kita kendalikan di bawah 3%, jadi kita nggak akan melanggar undang-undang. Udah kita monitor terus hampir setiap hari kalau di sana di Kemenkeu. Jadi strateginya ya apa ya, pengendalian pengeluaran udah dilakukan, udah cukup lama sih. Tinggal kita lihat kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ini kan belum nggak bisa belanja, itu ada beberapa yang nggak bisa belanja ya kita lihat. Harusnya sih masih aman di bawah 3%. Berapa nilainya, Pak, kalau boleh tahu yang sudah dikembalikan? Wah, saya lupa yang terakhir, masih belum dijumlah semua. Kemarin ada yang bilang ada yang balikin 100. Sebelumnya kan ada 3,5, ada lagi yang balik. Udah naik 4,5, cuman ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahin semua totalnya. Berapa KL tuh, Pak, kalau boleh tahu? Mungkin Pak, saya begini, setiap tahun tuh nggak pernah ada yang 100% keserap. Kita asumsikan awal 99% terserap. Itu pun nanti akan ada yang balikin lagi. Jadi mungkin ada yang di bawah itu nanti. Pak, soal biaya pemulihan bencana Pak 51T itu kan kemarin udah disebutin, Pak, sama PNU dan sama BNPB juga, Pak. Itu nanti dari mana ya, Pak, dananya, Pak? Dananya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya. Even sebelum bencana udah kita kumpulkan 60T dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan 60T yang disebutkan oleh Pak Presiden, ya kita udah siap. Oh, itu dipastikan APBN 2026 ya, Pak? 2026. Yang 2026 untuk rehabilitasi kan. Bisa. Kalau yang tahun ini kan ada BNPB kan udah ngajuin 1,6. Kita masih ada 1,3, nggak tahu dia mau ngajuin lagi. Mereka juga sebelumnya punya berapa ratus miliar, jadi masih cukup. Terus tahun 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dana yang ke daerah yang kita potong itu kita longgarkan supaya mereka bisa bangun.
Berarti Jadi nggak ada masalah untuk daerah untuk Atau rehabilitasi bencana. kementerian atau lembaga udah ada yang mengajukan nggak selain BNPB untuk pemulihan? Kan kalau bencana BNPB. Kalau Tadi kan Pak Mentan ngomong untuk pemulihan sawah yang terdampak bencana butuh 300 sampai 400 miliar. Ini bakal nah, dianggarkan saya nggak dari- tahu lewat BNPB apa lewat sendiri, harusnya sih lewat BNPB juga karena hitungan anggarannya kan kalau bencana kan semuanya satu pintu kan. Nah saya sih cuma juru bayar. Pak 51 berarti tahun depan kemungkinan Pak. 51 T itu. 60 kita siapin. 60 disiapin. Kenapa Anda Di, potong-potong? di 26 berarti Pak. Potong-potong aja. Di 26 berarti Pak. 2026. Yang tahun ini udah ada semua. Jadi kan yang besar nanti rehabilitasi kan. Pas pembangunan besar-besaran itu kan sekarang kalau dibangun juga masih hujan, masih banjir. Itu kira-kira. Tapi ya dananya siap itu aja. Pak kemarin lapor soal bea cukai sama pajak ke Presiden, apa Pak yang dilaporkan Pak? Kapan? Di rapat di Hambalang Pak. Oh, Apakah ini Pak yang kemarin gubuk-gubuk bea cukai Pak? kok tahu? Apa aja yang dilaporin Pak? Kan nggak ada orang di sana dalam wartawan. Seskap Pak ngasih tahu Pak. Oh, dia yang bocorin. Dia yang bocorin. Oke, kalau gitu kan. Jadi gimana Pak? Gimana, Apa aja yang dilaporin Pak? Soal bea cukai. Nah, kita lapor untuk bea cukai ada kemajuan dari sisi IT dan kita laporkan juga di beberapa pelabuhan kita pasang scanner baru di Tanjung Priok 8 mau ditambah sampai 9. Di tempat lain juga akan kita penuhi. Jadi nanti kita ceritakan juga kita udah pakai sistem AI di mana kalau mereka melihat harga nggak langsung kayak manual waktu saya itu, langsung AI-nya yang deteksi harganya berapa kira-kira, otomatis cek dengan harga di marketplace real time. Nanti itu di daerah-daerah itu akan kita tarik ke pusat untuk yang pembanding harganya. Jadi daerah nggak bisa nentuin lagi berapa harganya seharusnya. Jadi mereka nggak bisa main, akan mengurangi permainan di situ dan di setiap daerah nanti yang besar-besar ya, yang skala ekonomi cukup, kan kita akan pasang semua sensor itu sehingga dan itu akan bisa ditarik ke pusat, bisa kelihatan semua. Jadi kita udah semakin canggih. Saya harapkan sih Maret semua AI-nya di jalan semua udah sempurna, udah bagus lah. Nanti saya ajak ke pelabuhan nanti ke pusat monitoring di bea cukai nanti. Maret lah Bea saya bawa. cukainya itu Pak yang dibukukan itu kira-kira sampai kapan Pak? Ya? Sampai tahun depan Pak. Wah? Ancaman ke bea cukai yang dibukukan Tahun setahun dari kemarin. tahun dari kemarin. Tahun bukan setahun dari tahun, sebulan yang lalu lah. Kalau sekarang biasanya November lah. Kalau mereka nggak berubah, tapi saya harapkan mereka berubah. Dan saya agak kaget juga dari beberapa orang IT-nya cukup pintar. Jadi mereka buat yang AI kemarin di pelabuhan itu 2 minggu waktunya. Cukup cerdas. Dan mereka menang kalau nggak salah juara satu kali di perlombaan pembuatan software yang diadakan oleh KPK. Jadi orang kita pintar tinggal digebuk-gebuk aja, diawasin dengan betul, harusnya ini mestinya diperbaikin sehingga kita lebih